dan atau Copen scale gitu ya. Jadi ada dua metode. Ya. Nah, ini latar belakangnya. Jadi pada hewan kecil pun demikian sama. Nanti Anda harus mengetahui kenapa harus Anda kuasai nyeri tadi itu. Jadi ruminan itu adalah prey species, hewan yang menjadi buruan, target buruan, ya. Sehingga dia juga cenderung menyembunyikan rasa nyeri, ya. Kenapa itu penting? Karena nanti kalau Anda merawat ternak atau memelihara ternak atau berkecimpung di dunia ternak itu harusnya pendekatan ilmunya nanti itu ke preventive medicine, mencegah supaya semua itu tadi tidak terjadi dan dia hidup sejahtera. Yang dengan itu kemudian produksinya akan tinggi. Ya, jadi itu prinsipnya. Karena begitu dia sakit, nyeri, nyeri ini sudah membuat dia ada perubahan-perubahan metabolik nanti. Produksi pasti turun, ya. Dan itu merugikan, gitu ya. Produksi itu pasti turun. Yang dengan itu dia merugikan dari aspek profit oriented, ya. Karena ternak itu dipelihara untuk profit oriented. Sehingga tidak boleh sakit, maksudnya begitu. Yang kalau dia sakit, tidak boleh yang sangat dia parah baru ketahuan. Jadi yang masih dia apa namanya ringan begitu, Anda sudah harus lakukan tindakan supaya tidak parah dan kemudian mengganggu produksi secara eh, besar-besaran, maksudnya begitu ya. Jadi perhatikan itu. Jadi kesalahan umumnya hewan ternak tidak merasakan nyeri seperti manusia. Jadi dia pre-spesies tadi itu, maka dia tidak ingin kelihatan sakit. Nah, gitu ya. Yang kalau dia kelihatan sakit, nanti pasti ada punya masalah dengan socialize. Karena umumnya ternak tadi itu herd, kawanan, berkawan, bergerombol banyak. Ya. Dan kalau dia tidak bergerombol di alam liar, nah, tadi itu dia menjadi sasaran empuk hewan pemangsa. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi oleh karena itu di bagian sistem tubuhnya terkait dengan nyeri pun kurang lebih tidak terlalu mirip dengan manusia. Gitu. Nah, sehingga tadi itu, jadi kalau nyeri tidak ditangani berkaitan dengan produktivitas, susu, pertumbuhan, macam-macam, animal welfare, risiko penyakit sekunder, kerugian ekonomi, ini semuanya ke sana. Karena dia hewan produktif, hewan ternak. Gitu ya. Nah, itu jadi kaitan dengan itu, kemudian kami ingin membuat Anda tahu dan paham bagaimana mengetahui rasa nyeri. Nanti belum tindakan yang berikutnya. Ya. Oke, kemudian kenali dulu fisiologi nyeri. Ya, nanti pelajarannya ada di penyakit saraf sebetulnya. Ya. Tapi terkait dengan sistem nosiceptif, ya sistem nyeri tadi itu pada ruminansia itu mirip, ya mirip dengan itu. Ada proses-prosesnya memang. Satu proses transduksi, kedua proses transmisi. Transduksi itu sinyal awal, gitu ya. Kemudian transmisi itu disalurkan informasi tadi itu dari sinyal awal tadi itu, kemudian dimodulasi, di apa namanya, tingkatkan, gitu ya. Kemudian disampaikan pada sumber ya persepsi rasa nyeri tadi di otak ya. Jadi itu tahapannya. Jadi ada transduksi, transmisi, modulasi, persepsi. Jadi transduksi itu ada di bagian yang paling luar tubuh, katakan begitu, sensor yang paling awal ya. Baik terkait dengan mekanik, termal ataupun kimiawi ya. Sinyal itu ditangkap kemudian diteruskan, ditransmisikan ya melalui dua saraf ya, yang saraf yang cepat, yang lambat. Jadi serabut saraf yang A delta, kemudian dan yang C, kemudian dimodulasi di medula spinalis, kemudian disampaikan ke otak. Jadi prinsipnya seperti ini gambarannya ya. Jadi ada stimulus tadi itu nah, disalurkan ke apa namanya medula spinalis tadi itu melalui saraf yang cepat ya alfa delta, kemudian ataupun yang lambat dari apa serabut saraf yang C, kemudian dimodulasi di sana, kemudian disampaikan pada korteks ya, cerebri yang menjadi persepsi rasa nyeri, rasa sakit tadi itu. Jadi ini prosesnya nanti. Yang dengan itu dia akan mempengaruhi nanti terkait dengan lain-lain, termasuk ke limbik, ke sistem behavior macam-macam tadi, termasuk nafsu makan dan lain-lain nanti. Yang itu kemudian kita bisa lacak ya. Ini jalur nyerinya tadi itu dari perifer ke medula, kemudian ke talamus, ke korteks cerebri, kemudian ya. Nah, masalahnya adalah ruminan itu punya sistem endorfin yang kuat. Endorfin itu rasa nyaman, gitu ya.
Yang dengan itu kemudian rasa nyeri kemudian tertutupi, ya, terselubung, ditutupi tadi. Tidak kelihatan dia nyeri tadi itu. Karena sistem endorfinnya kuat. Jadi ini menutupi apa perasaan nyeri tadi ya, sehingga tidak terlalu jelas gejala tadi itu. Ya, jadi karena sifat-sifatnya tadi itu Tuhan menyebabkan begitu. Nah, neurotransmitter apa saja yang terlihat dalam proses stimulus rasa nyeri tadi itu yang dari mulai pengenalan, ditransmisikan, dimodulasi dan dipersepsikan tadi itu ada neurotransmitter yang terlibat yang terkait dengan peningkatan rasa nyeri ya seperti glutamat, substansi P, prostaglandin E, bradikinin itu akan meningkatkan sensitivitas nyeri. Sementara yang sebaliknya antinosiseptif atau mengurangi sensitivitas nyeri tadi itu ada beta endorfin, ada ekapalin, ada GABA ya gamma aminobutyric acid ya, ada serotonin, ada norepinefrin. Ya. Jadi ini yang terlibat yang kemudian dari stimulus nyeri tadi itu sampai ke pusat persepsinya di otak sana ya. Jadi jenis-jenis nyerinya banyak nanti sumber-sumber nyerinya tadi itu ya berkaitan dengan waktunya, durasinya, ada yang akut, ada yang kronis. Akut itu biasanya dalam waktu yang cepat ya, hitungan detik, menit, jam gitu istilahnya. Hari itu sampai hanya satu dua hari saja. Ya. Jadi kalau kronis itu lebih lama, biasanya lebih dari seminggu, lebih dari 2 minggu. Jadi dikatakan kronis itu seperti itu ya. Nah ini contoh-contohnya seperti itu trauma, calving pada saat dia melahirkan pun ya nyeri, dehorning, dekastrasi atau macam-macam tadi tindakan ya. Nah, itu juga demikian sama. Berdasarkan asalnya bisa saja dari sumber-sumber somatik ya, otot muskuloskeletal tadi itu dia bisa pincang, bisa fraktur, benturan dan lain-lain jatuh misalkan begitu ya. Kemudian bisa dari visceral, organ dalam, gastrointestinal, bisa mungkin blood, peritonitis, retikuloperitonitis, traumatika misalkan begitu ya. Banyak ya gitu ya. Atau dari sistem saraf ya, neuropatic damage ya. Kemudian berdasarkan patologinya, ada keradangan misalkan seperti masitis, metritis, foot rot, mungkin ada PMK kemarin itu ada luka-luka di bagian mulut. Nah itu ada mechanical ya, karena distokia dia tidak bisa keluar merejan betul, ada tekanan yang dari fetus dan lain-lain tadi itu ya. Impaction ruminal juga demikian sama rumennya sangat besar dan keras itu membuat dia nyeri ya. Nah, itu bisa terjadi nanti. Yang kalau terjadi di kuda sebetulnya nanti larinya ke kolik ya sebetulnya kolik. Tidak sekedar nyeri tapi nyeri yang sangat ya kolik. Karena kuda tidak terlalu punya apa namanya mekanisme tadi itu dan lebih banyak ke substansi-substansi yang bisa meningkatkan rasa nyeri ya di kuda. Ya. Kemudian ya berdasarkan kondisi nyerinya umumnya ada yang fraktur, lameness, reproduksi ya terkait dengan itu nih kelompok-kelompok kegiatan atau kondisi yang membuat dia nyeri tadi itu. Pengelompokannya berbeda. Sekarang kita bahas kenapa dia bisa tidak terlalu kelihatan nyerinya gitu ya. Satu yang paling utama tadi itu adalah prey-species ya. Jadi kalau di alam liar dia menunjukkan kelemahan, dia pasti jadi target predator. Terpisah dari kawanan ini mudah, sasaran empuk untuk dimangsa gitu ya. Kemudian yang karena itu kemudian dia punya insting untuk menyembunyikan nyeri dan kelemahannya tadi itu ya. Insting untuk survival sebetulnya, untuk bertahan hidup tadi. Kemudian tubuhnya selain itu dia punya endorfin yang kuat, ya kadar beta endorfinnya tinggi. Sehingga toleransi nyerinya lebih tinggi, batas ambang nyerinya tuh tinggi sekali, ya. Enggak kelihatan nyeri gitu ya. Sehingga yang dengan itu kemudian tidak terlalu kelihatan secara gejala tadi itu. Yang kemudian Anda mati nanti itu tidak terlalu kelihatan. Tapi begitu kelihatan nanti dia parah sudah sebetulnya. Sudah saking saking tingginya ya nyerinya tadi itu. Yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi ya. Kemudian terkait dengan social structure hewannya lemah, dia bisa dikucilkan dari kelompok tadi itu atau memang ada pergerakan kelompok yang dia tidak bisa ngikuti karena ada rasa nyeri tadi jalan tidak bisa atau tertatih-tatih dan seterusnya tadi itu ya dia terpisah dari kelompoknya. Jadi nah itu kira-kira itu. Jadi sehingga implikasinya apa? Anda butuh observasi yang cermat untuk mencari tahu benarkah dia menderita nyeri atau tidak gitu ya. Harus cermat gitu ya. Nah, prinsip pain assessment-nya jadi tahu
kondisinya dulu, normalnya tadi, baseline-nya tadi, normalnya apa, kondisi normalnya, baseline behavior-nya, ya. Jangan sampai keliru nanti dengan persepsi yang salah. Jadi dia sebetulnya tidak nyeri, Anda pikir nyeri, atau sebaliknya nanti. Dia sebetulnya nyeri, Anda anggap dia tidak nyeri, ya. Jadi, nah ada beberapa multimodal, jadi beberapa pendekatan nanti ada pendekatan observasi, apa tingkah laku, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian fisiologi, kemudian produksi dan lain-lain. Tadi ada pendekatan itu banyak. Ya. Tapi biasanya itu sudah lanjut biasanya nanti. Kemudian contextual assessment nanti berkaitan dengan beberapa breed umur tertentu apa itu, kemudian dia kecenderungan menderita apa nyeri tadi itu juga berdasarkan itu, faktor lingkungan juga bisa menentukan. Kemudian time based monitoring, jadi butuh observasi yang apa namanya cukup untuk itu. Yang perlu Anda ketahui sekarang terkait dengan tanda nyeri. Ada beberapa tanda nyeri yang terkait dengan perilaku. Ya, perilaku tertentu itu Anda akan bisa tahu bahwa dia nyeri. Contoh kalau ada perubahan postur, bentuk tubuh, apa namanya, konformasi tubuh, ya. Misalkan punggungnya melengkung ini nyeri dia. Ada kaki-kaki yang sakit ya, yang kemudian kepalanya biasanya terjulur atau kepalanya nunduk ke bawah, ya. Jadi kepalanya itu nunduk ke bawah, sehingga punggung itu kelihatan melengkung betul. Kemudian dia berpindah dari weight shifting itu berpindah, tekanan tubuhnya berpindah gitu ya, mengurangi tekanan pada kaki yang sakit, sehingga kaki yang sakit itu tidak terlalu menapak, ya, sehingga apa berat atau titik tubuh tadi bergeser berpindah ke kaki yang tidak sakit. Ya, jadi kelihatan begitu nanti posisinya. Kemudian dia tidak mau rebah karena begitu rebah dia tidak bisa berdiri. Kemudian ada perubahan aktivitas. Jadi dia sebetulnya tidak diisolasi, tapi dia tidak bisa mengikuti kelompok. Gitu. Kelompoknya bergerak, dia terhambat. Ya. Kemudian ada penurunan ruminasi, ada penurunan nafsu makan, kemudian grooming menurun dan lain-lain. Ada vokalisasi. Jadi dia vocalize tadi itu apa melenguh, bahasa bahasa kita melenguh, lebih banyak dia melenguh, bukan mengeluh ya, melenguh. Muni atau bersuara gitu ya istilahnya, bersuara. Nah, ada tanda nyeri yang lain dari ekspresi wajah. Ini sudah banyak diamati, ya. Disebut sebagai cattle pain face. Anda bisa cermati di bagian telinga, mata, di bagian moncong atau hidung, ya, dan di bagian temporal, bagian apa pipi lah katakan begitu ya, wajah, bawahnya mata, ya. Nanti ada beberapa yang dicermati terkait dengan posisi telinga, kemudian apa menurunnya pergerakan gitu ya, telinga tidak banyak bergerak, telinga itu biasanya bergerak karena ada apa namanya, ada serangga yang nempel di situ, apa itu dia bergerak terus ya, atau dia berusaha mencari sumber suara tadi bergerak terus. Ini enggak ya, jadi mata juga demikian sama, biasanya dia kalau nyeri lebih ke menyipit gitu ya. Moncong juga demikian sama, jadi kalau kita sakit pun ya kita seperti sedikit meringis gitu ya istilahnya, ditarik betul. Sehingga ada makanya tight facial muscle. Jadi otot-otot wajah tadi itu ditarik ya sehingga kelihatan kelihatan apa cekung gitu juga di sekitar hidung apa itu apa nostril lubang hidung tadi itu kelihatan gitu ya. Nah, itu kemudian dirumuskan oleh para ahli sehingga ada beberapa pendekatan untuk Anda bisa mengetahui ruminansia tadi itu sakit apa enggak, nyeri apa enggak gitu ya. Kalau sakit itu bukan, tidak selalu nyeri masalahnya. Ini nyeri apa? Pain ya maksudnya. Pain. Bahasa kita nyeri saja ya. Jadi pendekatannya adalah kettle Graham scale yang dikembangkan dari kettle pain. Jadi melihat di wajah saja, di kepala saja, pain face ya. Kemudian ada cow pain scale, nanti berbeda lagi. Locomotion scoring akan kita bahas minggu depan gitu ya. Nah, kettle Graham scale itu mengamati beberapa hal tadi, 4 paling kita ya, posisi telinga, orbital, matanya tadi itu, kemudian muscle dan temporal, otot bagian wajah lah kata gitu ya. Nah, kalau dia skornya total mestinya, kalau dia apa di maksimal total itu 8. Ya. Nah, kalau dia nyeri, dianggap atau mengalami nyeri tadi itu, kalau dia mendapatkan skor 3 atau 4 atau lebih. Ya. Jadi kombinasi dari itu beberapa tanda-tanda tadi itu kalau dia dapat skor lebih dari 3 atau 4 atau lebih tadi itu benar dia nyeri ya.
Nah, ini proses itu bisa dilihat dari berbagai macam, dari foto, dari video, dari betul-betul melihat langsung si hewan tadi itu. Anda akan bisa mengetahui hanya melihat saja, tidak usah di apa namanya, tidak usah diperiksa maksudnya, tidak usah dipalpasi, tidak usah diperkusi, just inspection. Jadi hanya melihat saja. Nanti semester depan kita akan bahas Anda mengamati betul ke locomotion scoring, ya memberikan scoring gitu ya. Kalau kita masih masih latihan saja nanti semester depan kita akan bahas itu. Ya, jadi ada contoh-contoh apa namanya sapi yang berjalannya pincang gitu ya. Nah ini cattle pain face. Sehingga beberapa tadi itu yang Anda bisa cek. Telinga. Nah, telinga itu umumnya dia bergerak-bergerak atau diangkat ke atas. Nah, kalau dia kemudian kalau dia sakit dia akan terkulai atau ditarik ke belakang. Jadi kencang ditarik ke belakang ya. Mepet dengan tubuh tadi itu ya. Kemudian mata juga demikian sama. Kalau dia sakit biasanya nanti akan makin menyipit. Seperti kita meringis kesakitan ibaratnya ya sama. Jadi mata pun kelopak mata menyipit gitu ya. Nah, hidung juga begitu. Jadi dia ditarik ini sehingga ini otot-ototnya kelihatan betul ini kalau Anda lihat ini. Jadi tension of facial muscle tadi itu kelihatan jelas. Yang normal tidak begitu. Tidak ada otot yang kontraksi atau ditarik seperti itu gitu ya. Nah, lebih detail nanti Anda bisa baca di sana. Panduannya ini jadi secara apa deskriptif detailnya tadi itu Anda melihat apa posisi telinga, orbital, kemudian bagian yang di atas mata, nostril, kemudian apa sekitar mulut. Jadi tadi apa mulutnya terbuka juga demikian sama. Ini kalau dia normal ya angkanya kosong begitu. Kalau dia agak nyeri itu nilainya satu, kalau dia skornya dua jelas bahwa dia nyeri, gitu ya. Ya jadi posisi itu ada angka yang harus Anda berikan pada pengamatan yang di telinga, di orbital, kemudian di bagian atas telinga, di atas mata, kemudian di moncong dan sekitarnya, gitu ya. Nah, belajarnya di sini juga. Jadi ada posisi yang Anda bisa lihat, baik itu dari depan ataupun dari samping, gitu ya. Baik itu posisi telinga, kemudian mata tadi itu. Jadi skornya ya 0, 1, 2, maksimal 2 tadi. 2 kalau ada 7 ya 14 gitu ya. Jadi lebih dari 3 atau 4 Anda sudah yakin bahwa dia ada rasa nyeri meskipun itu masih ringan. Ya kalau lebih dari itu pasti lebih parah sakitnya, nyerinya ya. Kemudian tension above the eye bagian apa sekitar mata di bagian atas mata tadi itu. Kalau kita ya mengangkat alis atau apa semacam itulah kira-kira ya. Jadi nostril juga demikian sama. Jadi makin dia menahan nyeri ya ini hidungnya mengembang lubang hidungnya ya. Kemudian di bagian sekitar mulut tadi itu kalau dia nyeri menahan sakit ya otot-ototnya lebih jelas kelihatan di sana. Bahkan sampai dia membuka mulut pun ya dia bisa menahan nyerinya tadi itu ya. Pendekatan yang kedua itu menggunakan Kaupen Scale ya. Nanti ada beberapa latihan yang Anda bisa uji. Nanti masih sedang saya susun ini untuk modul praktikumnya ya. Jadi Kaupen Scale itu ada 7 hal yang Anda harus amati. Kalau kalau apa pain face tadi itu Kaupen face tadi itu hanya 4 kurang lebih yang Anda amati. Ini ada 7 ya. Nah, 7 tadi itu perhatikan, ini juga masih inspeksi dari jauh saja. Yang tingkah laku atau behavior 1, 2, 3, 4, gitu ya. Jadi pengembangan dari yang hanya sekedar yang cukup sederhana dari pengamatan di bagian kepala ya. Jadi apa namanya terkait dengan posisi kepala, telinga, ekspresi wajah ya, terkait dengan apa dia mengamati lingkungannya misalkan begitu. Nah, ini masih Anda bisa cermati dengan inspeksi tadi pendekatannya ya. Coba perhatikan dari kejauhan saja. Posisi kepalanya seperti apa? Apakah dia tetap di atas bagian tubuh gitu atau dia merendah atau bahkan terjulur dan di bawah bagian tubuh. Nah, seperti itu kira-kira. Nanti posisi telinga juga demikian sama. Makin dia nyeri ini makin ditarik ke belakang biasanya. Tidak ke depan, justru tarik ke belakang, mepet dengan bagian tubuh. Dan kadang-kadang jatuh ke bawah gitu ya. Facial expression juga demikian sama tadi itu lebih ke ini dia menarik otot-otot facial tadi itu yang kemudian ya kelihatan ketarik gitu ya. Kalau kita ya jadi meringis gitu.
Nah, kemudian kalau itu kemudian sudah Anda lakukan 4 item di depannya, attention toward the surrounding, head position, ear position, sama facial expression tadi itu, coba mendekat pada yang bersangkutan. Respond to approach. Normalnya kalau dia hewannya sehat, itu pasti akan bereaksi. Entah itu dia kalau sedang begitu ya berdiri berarti. Anda makin mendekat dia berdiri. Karena secara normal dia punya tadi itu dia punya konsep nanti kalau di ada waktu yang biasanya kalau saya berikan itu di apa KMPV ternak besar atau hewan besar kalau saya bilang karena istilahnya salah ya. Nah, dia punya apa namanya satu proses untuk menjaga jarak ya dengan orang dengan siapapun sebetulnya yang tidak dia kenal. Yang dengan itu dia ya berusaha untuk tetap menjaga jarak sehingga ada yang dikenal sebagai daerah tekanan ya. Kemudian ada yang daerah daerah terbang atau pergi dia. Mungkin ditekan begitu dia tidak nyaman dia ya berpindah tempat sudah bergerak. Nah, itu seperti itu. Sehingga kalau dia ada orang mendekat pada saat dia duduk dia pasti berdiri untuk siap-siap pergi maksudnya begitu ya. Kalau dia diem saja begitu ada masalah berarti respon to approach ya. Itu poinnya tiga, dua. Ya. Kemudian back position, bagian punggung harusnya lurus, ya strike line lurus. Makin dia membungkuk, dia makin sakit, makin nyeri, gitu ya. Kemudian ekstremitasnya dia cuma pincang apa enggak, gitu ya. Jadi kalau ada pincang, makin dia pincang, kepala biasanya akan makin menunduk. Atau kalau dia bergerak, biasanya kepala akan bobbing apa sih ya, naik turun naik turun begitu ya. Karena yang ngikuti anunya tubuh tadi, karena dia menahan nyeri tadi itu. Sehingga kalau dari akumulasi apa penilaian 0, 1, 2 tadi itu, nah itu lebih dari 3 itu sudah menunjukkan bahwa ada dugaan bahwa dia nyeri. Maka Anda perlu segera periksa. Apapun kombinasinya nanti misalkan dia atensinya bagus, head positionnya tidak merunduk, ya. Kemudian apa eh, telinganya tadi itu dia agak ditarik ke belakang. Kemudian apa wajahnya juga ditarik ke belakang. Dia kan sudah dapat 2. Ya kemudian punggungnya agak melengkung. Ini sudah menandakan bahwa dia ada nyeri. Ya gitu ya. Nah, itu atau sebaliknya nanti kombinasi berbagai macam tadi. Di situ kemudian dia Anda dekati, kemudian dia apa namanya tidak terlalu banyak bergerak, misalkan begitu ya. Jadi dan seterusnya, pokoknya nilainya lebih dari 3 tadi itu ya dia sudah dicurigai ada rasa nyeri. Anda harus periksa apa yang menjadi penyebab dia nyeri tadi itu. Tapi kalau sudah lebih dari 5, pasti yakin bahwa dia sudah sakit. Ada nyeri maksudnya, ada nyeri bagian tertentu. Nanti bisa dipastikan. Jadi ini intinya untuk Anda secara mudah dalam waktu yang sangat cepat itu sudah mengenali bahwa si hewan ternak tadi itu nyeri gitu ya. Yang nanti kalau betul dia nyeri, Anda butuh apa cari tahu penyebabnya kemudian segera diatasi nyerinya. Ya, karena tadi itu di awal sudah kalau tidak diatasi dia akan terkait dengan masalah produksi, susunya turun apa dan segala macam tadi itu. Ya, nah jadi apa namanya terkait bahkan ke animal welfare. Itu kira-kira yang saya sampaikan untuk Anda mengenal. Nanti butuh latihan. Jadi ini masih dalam pengembangan. Nanti beberapa contoh saya akan berikan. Tapi sementara di sini dulu dan modul praktikum baru mungkin akan bisa kita kerjakan minggu depan. Jadi hari ini tidak ada modul. Minggu depan di double antara topik ini dan topik locomotion bench scale gitu ya. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti dilihat. Sementara materi tidak bisa diunduh, dilihat saja dulu di sana, pelajari. Atau Anda merujuk kepada link-link yang sudah saya taruh di sana dan tinggal diklik. Nanti Anda bisa lihat, pelajari sendiri. Demikian apa namanya pengenal tentang band scale pada ruminan. 2 pertemuan akan kita gunakan itu. Nanti pertemuan ketiga kita band assessment pada anjing kucing. Begitu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share dulu sebentar untuk presensinya. Ya, ya, sebentar. Ah.
Saya taruh di chatnya Zoom ya. Ini presensinya silahkan ditindaklanjuti. Ada yang ditanyakan mungkin sambil menunggu ini? Ada berapa yang ikut? 73, 72, 73. Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima ya. kasih, Dok. Yuk, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Dokter. Terima kasih banyak. Dokter.